kita bisa mulai dari sekarang, Pak. Oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk diskusi terkait tugas kelompok mengenai isu kontemporer. Jadi di sini tugas kelompoknya yaitu melakukan analisis isu di lingkungan sekitar, kemudian kita melakukan teknik analisis dan teknik lapisan. Sehingga sebelum kita mulai diskusi, mungkin dari teman-teman kita diskusiin dulu isu apa yang kira-kira menjadi hal yang akan kita angkat pada diskusi kita hari ini. Aku mau nyoba, bentar kalau apa tungguin saya. Yang masukin dua kan yang jadi. Mungkin beberapa waktu lalu dan saya juga menjadi salah satu terdampak banjir, Pak. Nih, bagaimana kira-kira kalau kita mengangkat isu banjir ini? Karena memang boleh, Pak. Tidak hanya di daerah saya saja ya, khususnya Cabang Bungin, Muara Gembong dan Pebayuran, Cikarang pun dan lainnya terdampak banjir, Pak. Iya, hampir semuanya rata di Kabupaten Isma Bekasi ya. Iya, kan ada dua kolom tuh. Kolom pertama ini. Jadi gimana, sepakat untuk mengangkat isu banjir? Iya, sepakat, Pak. Ya, saya juga sepakat, Pak. Untuk isu pembahasannya kita mengangkat tema banjir ya. Banjir ya, Pak. Iya. Oke, permasalahannya berarti banjir ya, Pak. Banjir. Udah, kalau gitu ya. Banjir aja atau Kalau banjir misalkan di belum bisa, Bekasi bagus ya? Banjir mana nih? Banjir wilayah Iya, di wilayah Kabupaten Bekasi Bekasi. aja. Oke, lebih spesifik lagi ya, Pak, lebih khusus, menyempit. Good. Kemudian setelah kita tetapkan isu pembahasannya, kita mulai dengan teknik analisis. Kira-kira untuk teknik analisisnya kita menggunakan metode apa ini, teman-teman? Metode teknik analisis. Kan banyak tuh metode analisis. Ya. Bisa pakai SWOT atau pakai apa lagi ya? Silakan dari teman-teman, kira-kira pakai teknis analisis apa nih? Ada usulan mungkin dari teman-teman. Banjir ya, Pak ya. Mungkin teknik fishbone, Pak, sesuai dengan yang ada di materi kita, itu lebih cocok untuk menganalisis isu banjir ini. Fishbone, ya. Dari yang lain gimana kalau kita pakai fishbone? Iya, nggak apa-apa, Pak. Boleh. Udah sempat baca analisis fishbone-nya. Mungkin agak sedikit paham, nanti dibahas. Lebih juga kayaknya, Pak. Oke, jadi kita kesepakati ya untuk teknik analisisnya kita pakai teknik analisis fishbone. Iya. Oke, baik, Pak. Notulen silakan ditulis, Pak. Teknik fishbone. Oke, saya sudah menyiapkan sih dua. Kalau misalkan nanti kita pilih SWOT atau teknik ini, saya sudah siapkan link untuk pembahasan ini. Sebentar ya, saya stop share screen dan kita menuju ke desain pembahasan fishbone ini. Baik, Pak.
Bagaimana rekan-rekan, apakah sudah tampil? Belum, Pak. Belum. Masih loading. Ya. Saya sudah coba untuk share screen. Iya, sudah. Sudah ya. Sudah. Kalau ada Iya. yang bisa menggunakan annotate, bisa langsung ketik aja di sini. Atau kalau nggak nanti biar saya aja di sini sebagai notulen yang mengetiknya ya. Iya. Oke, Kalian aja, silakan Pak Syahril ya. Pak Cahyo Iya. Ya, dan Ibu yang lainnya. Pak. Baik, untuk fishbone mungkin yang pertama kita tulis dulu ya isu besarnya di problem ya. Isu besarnya kita tadi ngambil banjir di wilayah Kabupaten Bekasi. Bisa kita tuliskan di problemnya. Kemudian setelah kita tetapkan isunya, kira-kira hal apa saja sih yang menyebabkan terjadinya banjir di wilayah Bekasi? Menurut teman-teman apa saja tuh yang bisa bikin banjir di Kabupaten Bekasi? Faktor-faktornya. Kesadaran Yang paling masyarakat pokok- yang masih buang sampah sembarangan, Pak. Kesadaran masyarakat ya. Kalau kesadaran masyarakat Kurang. Kadang buang sampahnya masih masih sembarangan gitu pinggir ya. kali, iya. Baik, Oke. jadi bisa kita golongkan ke dalam SDM ya. Sumber Sama daya SDM manusia. yang ini ya. Sumber daya manusia. Kemudian apa lagi nih teman-teman nih? Mungkin Cuaca, dari Pak. cuaca Pasti. bisa juga ya cuaca ya karena memang kemarin Nah, kalau nggak hujan nggak akan banjir, Pak. benar. Hujannya nggak berhenti-berhenti. Hujannya ngeri Deras. kemarin memang. Nggak bisa Nah, ada- ditulis Pak Syahril. Oh, ini sambil ditulis ya Pak? Oke. Sebentar ya Pak. Sekalian aja sekalian jalan. Ya sekalian, nanti oke. kita, ya, Ya, tadi yang pertama isunya adalah banjir ya Pak. iya. Banjir dan bentar, sepertinya nih jaringannya terbagi antara Zoom sama website ini. Oke. Mohon diulang Pak tadi area pertama ini yang kita bahas. SDM. Terima kasih. Ya, bisa dilanjut. Cuaca. Dia masukkan cuaca juga. Cuaca ya. Iya. Selain itu, biar mungkin bisa lebih cepat. Ya, selain cuaca, apa lagi ya kira-kira ya? Kalau yang menurut kemarin di daerah saya yang jebol itu tanggulnya nggak kuat gitu Pak. Tanggul jebol. Gimana tuh? Kurang perawatan nggak sih Pak? Itu harusnya kan bisa dilihat dulu kali. Kan ada berapa jangka waktunya kali ya, bisa dilihat Iya, bisa tanggul banyak itu. program-programnya ya. Iya. Boleh juga dia dimasukin tuh. Tanggulnya pakai batu gitu, cuman tetap nggak kuat gitu Pak. Itu apa Pak, secara umumnya itu? Itu masuk ke apa ya? Infrastruktur enggak sih Pak? Gimana ya bahasanya? Infrastruktur, bisa itu infrastruktur ya, benar. Wah, typo ya. Kita apa Mas Infrastruktur. Oke, satu lagi Pak. Ya, yang pasti dari pihak-pihak berwenang gitu bikin kebijakannya yang ya buat nanggulangin banjir gitu ya. Kebijakan ya Teh? Kebijakan. Kebijakan atau peraturannya. Iya, bisa. Peraturan ya. Mungkin bisa lebih ada sanksi gitu kali ya.
Kalau yang buang sampahnya sembarangan bisa juga tuh, Pak Bu. Nah, iya. Jadi kebijakannya kayaknya lebih luas gitu loh, dari kebijakan buat manusianya, kebijakan buat kayak gimana ya gitu ya Bu. Iya. Iya, benar Ibu. Pak. Dalam pembangunannya juga mungkin pembangunan yang mempengaruhi aliran air itu sendiri, iya. Nah, standar alirannya tuh kayak gimana biar kurang resapan. Betul. Ya, terkait dengan upaya mitigasi dan pasca bencana juga bisa terkaitkan dengan kebijakan itu. Boleh ditulis di akar-akarnya aja Pak Syahril. Jadi untuk SDM kira-kira apa aja nih yang bikin ini? Kita Tadi mulai kesadaran dari masyarakat. SDM dulu ya Pak. Tadi dari kesadaran masyarakat yang masih suka Kesadaran buang sampah masyarakat. sembarangan. Kemudian dari SDM kira-kira apa lagi nih? Kurang paham juga kali ya Pak, kan sampah ada yang bisa didaur ulang sama tidak bisa didaur ulang. Jadi kan sayang tuh kalau sampah bisa didaur ulang kadang dibuang gitu aja, itu kan sayang tuh. Jadi kan bisa bikin banjir juga. Oke. Ya, jadi pengelolaan ini ya, sampah belum mengetahui iya, ya, belum mengetahui kurangnya pengelolaan iya sampah belum ya. mengetahui pengelolaan sampah iya. Ya kan ada kasus limbet bisa. nyanyut di kali ya, ribet tuh. Kasur ya, itu yang langsung menghambat itu Bu. Pengelolaan sampah. Apalagi Pak, atau Bapak Ibu yang selanjutnya berkaitan dengan SDM ini? Mungkin kurang juga tuh petugas kebersihan juga. Ya kayak di sini kan di Citarum juga suka ada yang diwajibin buat petugas kebersihan Citarum kan. Kayaknya itu kurang deh, kurang banyak atau gimana gitu. Soalnya masih sedikit untuk petugas Petugasnya ya. kebersihannya. Oke, bisa juga masukin faktornya. Oke. Ada lagi? Oke. Untuk SDM ada lagi? Kira-kira penyebabnya kenapa jadi banjir nih dari sumber daya manusianya? Mungkin dari apa ya Pak? Kurangnya iklan-iklan atau kampanye-kampanye berkaitan dengan dampak banjir ini Pak. Jadi dampak banjirnya itu akan seperti apa, masyarakat kurang memahami itu tuh. Karena kurangnya iklan-iklan masyarakat berkaitan dengan dampak banjir, khususnya di Kabupaten Bekasi gitu. Iya kurang juga emang ya. Kita juga jarang juga nemuin itu tuh iklan-iklan kayak gitu ya. Iya. Atau sosialisasi Pak lebih kalau iklan. Iya. Kurangnya sosialisasi atau iklan kata-katanya. Iklan atau sosialisasi ini enaknya Pak Saril. Apa ya, iklan aja atau deh Pak. Kalau iklan komersil kayaknya kalau iklan mah. Iya. Mengiklankan produk. Oke, boleh. Sosialisasi dampak banjir ya. Oke, bisa masuk ke yang lain? Tahu lanjut aja? Cukup ya yang SDM ya? Iya. Oke, kalau yang SDM udah cukup, mungkin dari cuaca nih. Kenapa kita nyalain cuaca nih? Apa ya penyebab cuaca kita ini nih? Kita masukin faktor penyebab banjir. Intensitas hujannya kan emang besar ya. Tinggi.
Dari Terus sisi kayak intensitasnya ya yang tinggi ya. iya. Terus kadang masyarakat juga kurang update info. Misalnya kadang kan BMKG udah menginfokan tuh Pak curah hujan kisaran berapa hari deras gitu. Kadang kan masyarakat kok nggak tahu, jadinya kurang antisipasi, nggak angkat-angkat barang dulu yang sekiranya penting ke atas. Ya. Bisa masuk. Kurangnya ini ya, kurang aware ya masyarakat terhadap ini ya, himbauan dari BMKG ya. Iya, kurang update ya. Soalnya kan cuaca nggak bisa diprediksi, kadang bulan ini juga masih curah hujannya masih tinggi, iya. Cuaca ekstrim sekarang. Cuaca ekstrim ya. Panasnya banget, kadang hujannya. Kan Bekasi planet lain katanya. Oke, ada lagi di cuaca. Ya cukup ya. Nah, Cukup ya. Ya. Oke, kalau cukup saya delete supaya bisa lanjut ke selanjutnya. Infrastruktur. Selanjutnya dari infrastruktur mungkin. Infrastruktur tadi udah disampaikan juga tadi. Kalau tanggulnya Salah satunya nggak perawatan terawat ya, tanggul tadi ya. Bahasanya seperti Jadi apa ini? Supaya enak redaksinya. Yo, Pak Guru, Bu Guru. Pembangunan yang kurang tepat bisa nggak ya Pak? Boleh, bisa. Pembangunan yang tidak sesuai ini ya, apa iya, AMDAL yang tidak misalnya. sesuai. Sedang apa ya? Pembangunan. Sebenarnya kan iya, sebenarnya kan bangun begitu kalau dalam teknik sipil ada perhitungannya kira-kira gitu. Jadi Emang kemarin udah parah ya itu ya tanggulnya ya? Kenapa? Iya parah banget. Parah Pak itu Sungai Citarum tuh yang pembayuran lumayan. Iya. Jadi debit Lumayan, airnya Pak. yang Ridwan Kamil itu tuh yang harusnya cuma maksimal bisa nahan 800 meter kubik per detik gitu. Jadi kemarin itu harusnya sampai 1.300 ya nggak kuat. Iya. Pantas ya jebol ya. Iya. Bahkan sudah dibangun sebenarnya Pak berapa tahun kemarin gitu pakai batu gitu, batu kali. Cuman jadinya tanahnya kegerus, tinggal batunya doang tetap jebol juga. Nah, kayaknya emang ya benar kata si Ibu tadi harus direncanakan yang sesuai gitu, sesuai apa ya prosedur sesuai kapasitas gitu buat menahan biar nggak terjadi banjir gitu ya Pak ya. Iya, perhitungannya sesuai. Soalnya kan emang daerah Kabupaten Bekasi dilewatin banyak kali kan ya Pak ya kemarin. Banyak kayaknya tanggulnya juga belum terlalu ada perubahan deh. Benar Bu, sepanjang jalan ini maksudnya yang saya tahu juga ada sih berkaitan dengan Tanggul Citarum itu ada program pemerintah namanya Citarum Harum. Ini juga ada perawatan cuma sepertinya belum maksimal pengawasannya terhadap berjalannya program ini gitu. Jauh mana, udah kesiapannya seperti apa ketika menjelang musim hujan. Harusnya pemerintah menyatakan misalnya keadaan tanggul seperti ini dan apa yang harus dipersiapkan oleh masyarakat seandainya tanggul tidak kuat gitu. Itu kan belum ada, jadi seperti apa ya, masyarakat juga belum paham masalah ini. Ada pemerintah udah berupaya untuk Iya sih benar-benar. Boleh Mas, tulis di situ Pak. Jadi perawatan ya, pengawasan terhadap ya. Perawatan benar-benar. Perencanaan dan pengawasan. Pengawasan, perencanaan dan pengawasan seperti itu ya. Perencanaan dan pengawasan yang kurang maksimal ya. Yang belum maksimal ya.
Perencanaan dan pengawasan kurang maksimal. Oh, kurang maksimal. Kurang Oke. maksimal. Boleh tinggal kita bahas cari satu lagi mungkin apa ya? Oke, siap. Ya, untuk satu lagi, ada lagi. Oh, Pak, terkait yang kemarin kan banyak perumahan yang kerendam tuh. Perumahan itu kan dibangun di tanah-tanah sawah yang harusnya jadi resapan air ya. Iya. Itu maksudnya Ya, jadi atau gimana ya? Oh iya, bisa juga tuh. tidak ada resapan air. Terus mungkin udah. kurangnya ada Daerah ya, kurangnya daerah resapan. Berkurang ya, Iya. berkurang. Tadinya banyak nih, sekarang berkurang gitu ya. Iya. Memang dia tempat air kan dibangun perumahan ya jadi jadinya gitu. Iya, kalaupun ada yang dibangun tapi dia nggak bikin untuk aliran airnya gitu Pak biar lancar kan. Benar, berarti berkaitan dengan infrastruktur lagi ya. Nah, iya, jadi kurang memprioritaskan aliran air itu. Iya, drainase yang buruk mungkin ya kayak gitu. Drainasenya, iya. Oke, ya bisa masuk ke sini ya, berkurang karena berkurangnya resapan air. Oke, ada lagi yang bisa kita bahas di kebijakan? Sepertinya waktu kita akan terpotong karena Zoom ini tidak terfasilitas. Ya, bisa kita lanjut nanti. Mungkin kita selesaikan yang kebijakan. Setelah itu mungkin Pak Cahyo bisa melanjutkan lagi. Kita selesaikan yang kebijakan ya Pak. Oke, siap. Ya, lanjut ya ke kebijakan. Kira-kira kebijakan apa nih yang belum terlaksana sehingga bisa menyebabkan banjir kebijakan dari pemerintah? Berhubungan dengan infrastruktur Pak. Kebijakan Bu. Dari perizinan untuk perizinan ya Bu. Oh iya, masalah perizinannya. Pembangunan maksudnya iya perizinannya harus dilihat jelas gitu ya. Drainase airnya juga dilihat gitu, diprioritaskan juga dalam soal izin itu. Berarti perizinan pembangunan gitu ya, perizinan pembangunan yang harus memperhatikan kondisi lingkungan. Iya. Ya. Gitu. Perizinan pembangunan. Perizinan pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan ya. Kondisi lingkungan. Iya. Selanjutnya Pak. Ada lagi? Sebenarnya kalau menurut saya pemerintah tuh udah banyak sih Pak ya mencoba untuk membuat mengurangi banjir sebetulnya. Memang kadang masyarakatnya sendiri sih ya kataku yang kurang aware juga gitu. Nah, kira-kira apa nih yang harus dilakukan pemerintah untuk biar masyarakat bisa aware gitu? Tegas, iya gitu, gimana ya? Jadi kayak ya udahlah, udah banjir, kayak udah biasa gitu. Pengawasan dan sanksi deh, pengawasan dan sanksi terhadap Oh pembangunnya, iya, bisa tuh sanksi terhadap masyarakatnya. Sanksi ya. Nah, pengawasan sanksi ya karena udah dibangun sedemikian rupa sama pemerintahnya, kitanya kurang pengawasan. Berarti tidak ada sanksi terhadap para pelanggar ini ya, pelanggar tadi ya yang suka buang sampah sembarangan, yang iya, benar Pak. Di daerah saya pernah baca sih Pak, ada denda uang, pernah baca. Denda, tapi penerapannya ya, penerapan kebijakannya gitu, belum tegas ya. Oh iya. Iya, belum tegas. Sebenarnya udah ada beberapa tempat umum aku baca itu udah banyak sanksi sih ya, buang biasanya sampah itu sanksi denda. berapa 50 juta gitu. Iya. Iya. Jadi apa ya? Saya lupa menulis. Pengawasan dan sanksi. Pengawasan dan sanksi yang belum maksimal ditegakkan. Ada lagi? Cukup ya? Iya. Cukup kayaknya Pak.
Kalau cukup, kita langsung ke teknik yang selanjutnya, yaitu teknik tapisan ya. Teknik apa? Tepisan ya, teknik tepisan. Tapisan. Kalau Baru menurut saya dengar baca juga sih saya. tepisan itu Tepisan ya. tepis. Heeh. Jadi Oke Pak, berhubung karena memang waktu Zoom-nya akan segera berakhir, tinggal kita berapa pause menit, Pak? dulu. Tinggal 5 menit lagi nih, karena tadi total Tinggal 5 25 menit ya. menit dari awal kita diskusi. Kita pause sejenak. Atau ini dimasukkan ke dalam file Excel ya Pak? Boleh di-save aja ininya. Atau langsung di sini diberi nilai? Mungkin di sini aja langsung ya. Mohon maaf Pak, diulang. Langsung kita Langsung di sini apa aja. di sini aja langsung ya. Oke. Kita pause dulu Kira-kira ya. 5 menit cukup dah, 5 menit cukup kayaknya. Nggak cukup kayaknya Pak. Cukup Nggak deh apa-apa. kayaknya 5 menit. Cukup 5 menit. Silakan dimulai Pak. Untuk file Excel-nya udah disiapkan, Mas? Sebentar. Atau share screen aja pakai Excel ya? Ya, boleh mungkin dari Pak Cahyo di share screen. Silakan Pak. Bisa, ya? Sebentar. Disable ya? Ya, lagi Pak. Baru saya aktifkan. Oke, Sudah bisa jadi Pak? untuk teori tepisan tadi ya? Ya. Iya. Udah muncul ya? Ya, sudah muncul. Muncul Pak, muncul. Jadi untuk teori tepisan, jadi kita melakukan alternatif dari berbagai masalah yang timbul tadi. Kemudian kita lakukan penilaian terhadap efektivitas, efisiensi, kemudian kemudahan. Setelah itu kita total, untuk skalanya 1 sampai 5. Nanti kita bisa buat nilainya di masing-masing kolom ini, kemudian kita total, kemudian total yang paling banyak kita jadikan alternatif strategi yang paling bagus dari masalah banjir tadi. Baik, untuk yang pertama tadi masalah cuaca, kira-kira apa tuh? Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ini ya. Iya, jadi kalau udah mau musim-musim hujan mungkin bisa lihat updatean BMKG. Kira-kira berapa hari curah hujannya yang tinggi gitu. Terhadap tumbuhan. Kemudian yang kedua, tadi ada 2 kayaknya ya, yang di itu ya, di cuaca ya Pak Syaril ya. Pak. Kalau intensitas cuaca nggak mungkin kita ini ya, nggak mungkin kita prediksi lakukan ini ya. Oh ya. Itu sudah bisa. Ya, mungkin dengan ini Pak, apa modifikasi cuaca kayak gitu. Iya, modifikasi cuaca. Nah, intensitasnya kan begitu besar. Nah, mungkin ada teknologi canggih yang bisa memodifikasi cuaca. Baik, teknologi. Ya, karena kita tahu hujan buatan aja bisa gitu Pak. Nah, gimana hujan di saat ini bisa kekeringan airnya berkurang. Iya, seperti itu. Ya. Untuk SDM kira-kira? Untuk SDM, saya ulang tadi itu ada kesadaran masyarakat yang kurang terhadap pengelolaan sampah, petugas kebersihan, dan kurangnya sosialisasi dampak banjir. Mungkin bisa ada pelatihan gitu, bisa nggak sih Pak? Pelatihan pengelolaan sampah ya? Iya, mungkin bisa jadi pupuk kompos. Oke, siap. Kemudian tadi ada
kurangnya petugas ya, penambahan petugas. Iya. Ya, petugas kebersihan. Petugas kebersihan. Mungkin di perkampungan juga seperti saya rasa butuh gitu ya Pak, tapi kenyataannya belum ada gitu. Ya, walaupun itu memang tugas kita bersama. Setidaknya kalau ada petugas kebersihan di perkampungan itu kan masyarakat bisa jadi ikut gitu ya, ikut serta. Ini kurang 1 menit, bisa gimana nih Pak Syaril? Enaknya belum selesai. Ayo kita selesaikan, baru nanti penilaian di sesi selanjutnya Pak. Oke, siap-siap. Kemudian apa lagi? Kebijakan. Ada tadi kita sempat bahas tentang perizinan, ya pembangunan tidak sesuai dengan AMDAL atau lingkungan, pengawasan dan sanksi yang belum maksimal. Penegakan sanksi. Iya. Lebih pelanggar. Oke. Kemudian dari infrastruktur. Dari infrastruktur itu tadi ada berkurangnya daerah resapan air, perencanaan dan pengawasan yang kurang maksimal, serta pembangunan yang tidak sesuai. Pembangunan infrastruktur maksudnya di sini. Jadi kira-kira apa ya? Berarti Oke, jadi kita tadi baru sampai di penegakan sanksi bagi para pelanggar yang sering buang sampah sembarangan. Kemudian ada lagi tadi di bagian kebijakan atau privasi. Kebijakan ada berkaitan dengan perizinan, Pak. Perizinan ya. Jadi mungkin dilakukan pengetatan perizinan ya. Iya, harus sesuai AMDAL gitu ya. Benar-benar memperhatikan lingkungan sekitar. Diperhatikan lingkungan. Iya. Proses perizinan. Ya. Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah semua ya? Baik, kalau sudah semua, kita sekarang melakukan penilaian terhadap masing-masing alternatif strategi. Untuk skalanya 1 sampai 5, kita mulai dari yang nomor 1, kita melakukan peningkatan kepedulian atau awareness masyarakat terhadap tujuan BMKG. Kira-kira efektif nggak menurut teman-teman? Dari skala 1 sampai 5, kira-kira dapat poin berapa nih? Cukup efektif ya. Efektif ya. Jadi kalau misal masyarakat lebih aware terhadap BMKG, banjir lebih berkurang gitu ya? Atau bagaimana? Lebih bisa diantisipasi bisa betul Pak. Karena sumbernya itu kan dari masyarakat. Nah, mungkin langkah awalnya dimulai dari masyarakat itu sendiri Pak, yang sadar akan lingkungannya. Oke, baik. Kira-kira berapa nih poinnya nih? 1 sampai 5. 4 mungkin Pak. 4 ya? 4 kali ya Pak. 3 apa 4 ya? 4 kayaknya Pak. 4 Pak. 4 Baik, bisa. 4 ya. Untuk efisiensi terkait dengan biaya. Kira-kira efisien nggak peningkatan awareness ini? Mungkin bentuknya apa sih peningkatan awareness masyarakat itu? Bentuknya seperti iklan atau kayak masyarakat apa, bisa sosialisasi langsung kepada masyarakat, seminar. Iya, apalagi sekarang kan pengaruh teknologi informasi komunikasi, gadget tuh di sosial media juga sekarang bisa lewat situ juga. Menggunakan kan itu kan lebih banyak gratisnya Pak kalau pakai media sosial, YouTube, Instagram dan sebagainya, dan dampaknya juga cukup luas, gitu, lebih mengena. Iya.
dengan lucu meme-meme gitu, dengan gambar-gambar yang bisa menarik perhatian Lebih juga. menarik. Iya. Kira-kira berapa nih? 1 sampai 5. Kita kasih nilai Pak gitu ya. Nanti dihitung aja rata-ratanya. Saya 5 misalkan. Bareng-bareng ya. Ya, Nah, ya efisien nih, 4 menurut sangat saya efisien ya. paling Nah, 4. 4. Enggak. 4 boleh Oke, Pak. 4 ya. Ya udah. Untuk kemudahannya, untuk dilakukan mudah ya? Atau susah? Mudah, 5 itu Pak. Mudah Ya, Pak. 5 ya. Apa itu? Untuk sosialisasinya mungkin mudah Pak, tapi penerapannya ke mereka kali ya yang untuk mereka Mungkin ini aplikasinya kemudahan itu. buat mereka ya, penerapan Ini apa? buat objeknya ya? Iya, berarti buat buat objeknya objeknya. mudah dan subjeknya juga mudah Mudah juga ya? mungkin Pak tekniknya. Kira berapa? Yang lain bagaimana? 3. 4 lagi, Pak. 3 Pak kalau saya deh. 3 Karena ya? setiap individu tuh mikirnya beda-beda. Ada yang gampang diajak, ada yang cepat terpengaruh gitu, cepat paham, ada yang bisa pelan-pelan gitu, baru bisa. Jadi kalau untuk ke objeknya, kalau menurut saya kayaknya 3. 3 ya? Karena ini kita berhubungannya juga dengan karakteristik orang-orang ya Orang ya, yang berbeda. beda-beda ininya ya. Betul. Ya, setuju. Kemudian untuk alternatif strategi yang kedua, teknologi modifikasi cuaca. Kira-kira efektif nggak menurut teman-teman? Gimana ya? Efektif sih menurut saya. Efektif sih, sih, Pak. Kalau berhasil ya Iya, nah itu efektif tingkat kalau berhasil. keberhasilan modifikasi ini sejauh ini bagaimana Pak? Berhubungan dengan apa? Susah ya. Cuaca susah. Bener Bu. Kalau Berapa nih efektif sih kira-kira memang poinnya berapa? pasti efektif ya Pak, karena ini berkaitan dengan cuaca gitu. Kalau misalkan dimodifikasi ya, karena ada daerah-daerah yang kekeringan, begitu modifikasi dengan hujan buatan ya efektif. Iya kan? Iya, apalagi daerah-daerah yang petani itu Pak, kan sawahnya juga butuh air. 4 ya, kita kasih nilai 4 ya. Iya. 4. Kemudian dari segi biaya, Nah ini dia menjadi pertanyaan murah besar. nggak sih teknologi? Biayanya butuh besar ini. Mahal ya? Berapa? Ya. Mahal. Setuju. Berapa? 2. Anggarannya khusus 2 ya? ini. 2 ya. Yang paling mahal ini deh. Kemudian untuk kemudahan dilakukan. Kan perlu uji coba juga, belum nanti Betul. direvisi lagi alatnya. Untuk kemudahan ininya? Untuk modifikasi cuaca bisa aja dianggarkan khusus. Mudah, kayaknya hanya beberapa orang-orang tertentu juga sih Pak kan ya yang menggunakan. Betul. Uji coba dulu kan, kalau misalnya kurang efektif bisa diperbaiki lagi 2 ya. Iya. Kemudian yang nomor 3, pelatihan pengolahan sampah. Untuk efektivitasnya, gimana kira-kira? Efektif. Efektif ya. Efektif 5 kalau menurut saya Pak. Banyak untungannya soalnya. Iya. Kayak sampah-sampah yang bisa didaur ulang kan lumayan, nggak akan mencemarin banget. Benar. Bisa menjadi keterampilan tersumbat juga, bisa jadi pupuk. Untuk biayanya murah ya? Murah Pak, murah. Kan kadang sampah-sampah Bisa plastik dari itu bisa sampah. jadi kerajinan tangan, malah bisa dijual lagi keterampilan tangan itu. Intinya ada kemauan aja di Bisa sini. jadi buah tangan. Kita kasih berapa nih poinnya nih? 5 saya. 5 lagi. sempurna aja nih. Kemudahan dilakukan
Mudah, Pak. Mudah, Pak. Mudah ya? Iya. Iya. Soalnya botol minum bekas kan bisa jadi tempat Mm-mm. pensil atau apa. Hmm, Iya, Dan kreatif banget. tas-tas bisa jadi apa, plastik bekas bungkus kopi bisa jadi tas, tas, tikar itu ya, banyak dompet, ya. iya. Mm-mm. Bisa dimulai nih dari sekolah-sekolah nih. Iya, betul Pak. Nih dari Dari usia gurunya dini. dulu. Benar. Kemudian yang nomor Iya. 4, penambahan petugas kebersihan. Efektif nggak? Ditambah jumlah petugas Efektif. kebersihannya. Mm-mm. Kalau petugasnya banyak, terus warganya Semakin malas banyak. juga sama aja. Iya Pak. Iya. Dan untuk penambahan ini sepertinya juga akan berpengaruh terhadap anggaran, Pak. Anggaran dan Hmm. juga Ya, masalah pasti bertambah berkaitan dengan sarananya, alat-alat Iya. kebersihannya, mobil dan lain Mm-mm. sebagainya itu harus ditambah juga. Mm-mm. Susah juga sih. Akomodasi dan lain-lain. Betul. Kalau kebersihan kita cuma tergantung sama orang, jadi susah juga ya. Nah, iya. Dari sendiri-sendiri juga sih, Pak. 3 ya kayaknya ya, 3. 3 ya. Untuk ya, efisiensi, 3 aja. bayar orang, bayar gaji orang, beli 3. peralatan juga. Kan Iya. 2 itu. Antara 3 sama 2 lah. Ayo, Put, berapa nih? Saya 2. 2 deh, 2. Jadi 2. Dua. Kemudahan. Kalau kemudahan, Mudah. Udah, kalau ada Ada siap dana. semua. Ya. Bayar. 3 deh, Pak. 4. Ya udah. Oke, setuju Pak. 4 ya, 4. Kemudian yang kelima, penegakan sanksi bagi pelanggar. Oh, ini efektif Efektif banget. itu 5. efektif banget. 5. Bener efektif. Ya harus tegas Ya, dulu kalau juga kita- sih. Ada kebijakan dari atas, biasanya seenggaknya gitu Pak, ada pengereman lah gitu untuk bangun kayak gitu. Emang selama ini gimana? Katanya udah ada Selama tuh, ini- ada bannernya tuh di sono, denda 50 juta. Masih ada juga yang buang tuh. Karena nggak kena Iya. sanksi, Pak. Oh. Pelanggar tuh Iya, 5 iya. juta atau berapa Iya. bulan kurungan itu ya. Pas ada bannernya nggak buang sampah, Pak. Pas yang nggak ada bannernya buang sampah Kalau gimana? sononya dikit kebuang ya, Pak. Sama kayak Kemudian untuk efisiensi, Efisiensi. Cukup efisien. efisien Masuk ya. ke uang kas negara juga kan? Berapa nih? 4 lah ya. 4. Iya. Kemudian Nah, ini yang nggak mudah. susah ya. Ya. Nah ini, Iya, ini ini, Pak, Pak. tergantung Tergantung. pribadi masing-masing. Karena Iya. penegakan Kesadaran. itu termasuk pengawasan bukan, Pak ya? Mm-mm. Kayaknya emang nggak mudah banget nih bisa Gampang-gampang sampai 1 nih susah. skornya. Mm-mm. Berapa nih? ya itu kan 1. Iya. 2 apa 3? Gak tega deh kayaknya ngasih 1. Dua. Coba dari dulu banyak Ya udah. Berapa nih? tapi nggak ada sanksinya tetap. Ya udah 2 aja deh Pak. 2 ya. Ya. Ya, oke. Kemudian Pengetatan yang proses ke-6, perizinan. pengetakan proses perizinan. Efektif atau tidak? Efektif. Efektif, Efektif. Pak. Istilahnya ya. Supaya tidak Iya, ada jadi- lagi pembangunan-pembangunan yang merugikan masyarakat. Jadi di bangun rumah kan masih murah tuh harganya rumah. Murah banget. Ya, berapa nih efektif nggak ya? Efektif, Gimana, Bu? Pak, 5.
Efektif Pak. 5 ya. 4, 4, 5. 4 apa 5? 4 ya Pak. 4 ya. Nah. Oke, siap. Kemudian untuk efisiensinya, untuk melakukan transferensi. Efisiensi Nggak terlalu mahal, nggak terlalu Kayaknya murah nggak mungkin terlalu- ya. Ya, hanya butuh ini Juga aja integritas Mm-mm. pemerintah atau kita Integritas. semua Mm-mm. bagaimana dalam Berapa? menjalani kebijakan tentang pengetahuan proses perizinan ini. Berarti 4 kayaknya. 4. Ya. 4. Untuk kemudahan, Nah, ini bagi yang berwenang ini Ini mudah yang saja. cuman perizinan, kepengeluaran perizinan aja mudah, cuman pengaplikasiannya di lapangan mungkin susah juga. Nah, Betul, Pak. Mm-mm. Berapa nih? 3 ya. Mm. Ya. 3. Ya. Baik, jadi sudah kita berikan penilaian terkait skala dari efektivitas, efisiensi, dan kemudahan. Kemudian kita juga sudah mengetahui total dari masing-masing alternatif strategi nilainya. Kemudian langkah selanjutnya kita melakukan perankingan. Total poin yang paling tinggi berarti itu adalah strategi yang paling efektif untuk diterapkan guna untuk mencegah terjadinya banjir. Bisa kita lihat untuk total poinnya yang paling tinggi nomor berapa nih? 3 tuh, pengelolaan sampah, pelatihan pengelolaan 3. sampah. Berarti nomor 3 ya. Jadi ini bisa nomor 1. Kemudian yang nomor 2, nomor 4 ya. Penambahan petugas kebersihan. Iya. Kemudian yang nomor 3, ada 3 nih, nomor 3 nih. 3, nomor 1. Ada 2 yang sama. Ada 3 malah. 5 sama 6. Ya nggak apa-apa Pak, yang peringkat. Di peringkatnya ada 3. Abjad ya. Kemudian yang terakhir peringkat 4. Nah. Oke, baik. Jadi dari hasil diskusi kita sudah menemukan alternatif strategi atau solusi yang paling pas menurut diskusi kita untuk mencegah terjadinya banjir di wilayah Kabupaten Bekasi, yaitu dengan cara melakukan pelatihan pengolahan sampah. Mungkin untuk pelatihan pengolahan sampah ini bisa dimulai dari tingkat sekolah dasar ya. Bisa masuk Jadi Pak. Dari dini juga dari ditemukan dini kesadaran sudah buang mulai sampah. jadi mungkin menjadi bagian dari tugas kita semua ya, sebagai tenaga pengajar atau sebagai ASN, sudah saatnya kita untuk mulai menerapkan atau menanamkan peduli terhadap lingkungan. Nah, mungkin seperti itu diskusi kita pada siang hari ini. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lagi? Cukup Pak. Cukup ya? Insya Allah cukup. Nah, baik, kalau semisal sudah cukup, kita akhiri saja diskusi kita pada siang hari ini. Kita ketemu lagi di diskusi-diskusi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Oke, saya tutup ya.